semuanya anak-anakku, silahkan duduk kembali. Apa kabarnya hari ini? Baik. Semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah semuanya sehat. Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua ya anak-anak ya? Ya. Alhamdulillah masuk semua, sehat masuk semua. Kalian semangat untuk belajar pada hari ini. Nah, sebelum kita masuk di pembelajaran, silakan dipersiapkan semangat kalian pada hari ini. Nah, di sini nanti kita akan pembelajaran mengenai Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup kita di dunia. Nah, yang mana cita-cita kita di akhirat kelak kita menjadi penghuni surganya Allah, menjadi hamba-hamba yang sempurna dalam akhlak, baik dalam tindakan. Amin. Satu, dua, tiga. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Allah yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Di mana dalam pembelajaran ini nanti tujuan atau capaian pembelajaran yang akan kita capai itu adalah kalian mampu memahami bahwa Al-Quran dan hadis itu sebagai pedoman hidup kita, di mana kita sebagai hamba Allah termotivasi dengan pegangan pedoman Al-Quran, memahami Al-Quran dan hadis ini menginspirasi kita berperilaku yang baik. Nah, ini silakan. Kemudian dari tujuan pembelajaran itu yang pertama itu adalah pertemuan pertama ini nanti kita akan membentuk kolaborasi atau kelompok dengan memahami Al-Quran dan hadis dan Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat An-Nahl ayat 54. Dan di sini Ibu akan menayangkan sebuah video. Contoh dari kisah Nabi Nuh. Kisah Nabi Nuh di mana Nabi Nuh itu memiliki anak. Nabi Nuh itu adalah nabi di mana diberi amanah Allah untuk menjadi nabi dan rasul untuk umatnya. Tetapi umatnya banyak yang tidak mau beriman kepada Allah. Salah satunya adalah putranya yang bernama siapa anak? Kan'an. Nah, ini adalah salah satu tayangan video. Anakku saya, nasibnya ke dalam kapal ini. Jika ada yang bisa selamat dari azab ini, kecuali berada dalam kapal. Tidak ayah, aku akan memanjat bukit yang tinggi. Pasti aku akan selamat. Nah, dengan sombongnya menjawab tidak mau bersama Nabi Nuh, tetapi tetap menjelang karena itu adalah azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa menyimpulkan bahwa perintah Allah atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum ini adalah benar adanya, di mana kita sebagai umat muslim harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, dari berita dari kisah ini putra Nabi Nuh itu contoh dari sikap apa? Tidak taat kepada Allah, tidak mau taat kepada Allah, tidak mau beriman kepada Allah. Jadi alhamdulillah kita sampai hari ini sebagai umat muslim yang memiliki keimanan kepada Allah, lahir di keluarga muslim dan selalu menjalankan taat beribadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita bertemu dengan alif lam, jika menemukan alif lam ketemu dengan salah satu huruf 14 itu, maka cara membacanya adalah mengidharkan atau jelas, yakni bacaan langsungnya itu terlihat. Nah, karena itulah hukum bacaan alif lam komariah sering disebut dengan idhar komariah. Hurufnya 14 itu adalah alif, ba, ghain, ha, jim, kaf,
wawu kha fa ain qaf ya minha. Nah, coba anak-anakku dengan kelompok kalian silahkan kalian cari hukum bacaan alif lam samsiyah dan alif lam komariyah. Ibu akan membagikan LKPD untuk mengerjakan alif lam samsiyah dan alif lam komariyah. Silahkan kalian secara berkelompok bisa mengerjakan di sini. Yuk, saya kasih waktu 5 menit ya, Nak. Diskusi, kalau sudah silakan kalian presentasikan. Karena ada alif lam ketemu huruf kaf. Iya, betul sekali. Terima kasih kelompok 5. Tepuk tangan. Untuk membaca dengan benar Quran surat An-Nisa ayat 91. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairum wa ahsanu ta'wila. Bismillahirrahmanirrahim. Taatilah Allah dan Rasul dan ulul azmi pemimpin kekuasaan. Jika kita berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah atau tanyakan lagi kepada Allah melewati Al-Quran, apakah itu baik atau buruk bagi kita dan semua orang. Perilaku yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari yaitu 1. Taat kepada Allah dan Rasul. 2. Tidak boleh egois. 3. Jika kita berbeda pendapat, kita harus lapang dada dan menghargai keputusan orang lain. Yang keempat, percaya atau beriman kepada hari kiamat. Terima kasih. Bagus untuk kelompok 1. Biar kita bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Nah, kita bisa membedakan kalau kita sudah mempelajari Al-Quran, maka kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Selain itu, kita sebagai umat Islam tentunya wajib mentaati Allah dan Rasulnya. Mentaati Allah dan Rasulnya. Dan ini tentunya akan menjadi dan ulil amri di antara kita. Ulil amri itu siapa kalau di sekolah kita? Pembelajaran apa yang bisa ini individual, silahkan dikerjakan. Ditulis, tidak usah panjang-panjang, tapi makna dari pembelajaran pada hari ini. Selain ada yang menyampaikan secara langsung, nanti hasilnya dibagi ya. Di belakang. Wis.
tajwid, di mana di bab 1 ini kita belajar Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Di pertemuan pertama ini mempelajari tentang Quran surat An-Nisa dan Quran surat An-Nahl. Di mana pemahaman kalian, alhamdulillah, terima kasih sekali atas partisipasinya, kemudian refleksinya juga bagus. Nanti di pertemuan berikutnya akan kita bahas kembali mengenai hal ini, kemudian dengan menghafal bersama-sama. Nah, silakan untuk bisa melanjutkan pembelajaran berikutnya, pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada pertemuan pertama ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.